Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan tentang al-ma'asi al-zahirah, ya. Maksiat-maksiat yang zahir. Kemarin pada telah sampai pada korupsi, ya. Kita bahas dulu tugas yang minggu lalu. Ya, menurutmu bagaimana cara agar para pemangku kepentingan pejabat tidak melakukan praktik korupsi? Banyak tanggapan, banyak jawaban. Ada yang menurut saya pejabat harus jujur, senantiasa bersyukur, mendekatkan diri kepada Allah, betul ya. Kemudian pejabat itu memiliki gaya yang hidup sesuai kemampuan saja, fokus pada pekerjaan, betul ya. Para pemangku kepentingan pejabat hendaknya senantiasa melaksanakan segala perintah dan menjalankan Allah serta aturan negara yang berlaku, senantiasa istiqomah dan qanaah, betul. Nanti mudah-mudahan kalau kalian jadi pejabat melakukan hal seperti ini, amin ya. Meningkatkan iman dan tidak tamak, selalu mensyukuri nikmat Allah, ya, betul. Nah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan nanti kalau kalian sudah menjabat atau bekerja di tempat lembaga tertentu. Kita lanjutkan tentang membunuh. Membunuh atau dalam bahasa Arab disebut dengan qatala, ya, adalah satu tindakan seorang yang dapat menghilangkan nyawa atau roh dan jiwa seseorang dan dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan. Jelas nggih? Jadi dalam pandangan fikih, boleh atau tidaknya pembunuhan ada dua, itu membunuh yang diharamkan seperti membunuh dengan sengaja, dan pembunuhan yang diperbolehkan seperti membunuh musuh di dalam peperangan. Itu boleh dalam peperangan memerangi musuh. Ya. Kemudian macam-macam membunuh, ya. Membunuh, pembunuhan dengan sengaja. Maka Nabi qasdi ainin man waqata alaihil jinayah bima yutalifu liba bima yutslifu ghaliban, ya. Pembunuhan terjadi dengan menyengaja, orang yang dijahati dengan sesuatu yang bisa membunuh pada umumnya. Ini pembunuhan yang disengaja. Larangan membunuh dalam ayat jelas nggih, surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, ya, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Wa man i'tada ba'da dzalika falahu 'adzab. Nah, kemudian pembunuhan yang kedua adalah pembunuhan semi sengaja. Apa itu? Ya, pembunuhan yang terjadi dengan pembunuh menyengaja orang yang dibunuh dengan sesuatu yang tidak membunuh pada umumnya. Jadi semi sengaja. Ma qasada fihil qatil bima la yutslifu ghaliban. Ya. Jadi pembunuhan yang didasari rasa permusuhan dengan melakukan aniaya ke orang lain, akan tetapi tidak ada niatan untuk membunuh. Tidak menggunakan alat yang mematikan seperti kerikil atau memukul, tapi ternyata malah terbunuh, ya. Namanya semi sengaja. Ini hukumnya, nanti hukumannya ada sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, pembunuhan tidak disengaja. Apa yang dimaksud? Malam yaqsid fihil qatil al-qatila bifi'il. Pembunuhan yang terjadi tanpa ada tujuan dari pembunuh untuk menyengaja orang yang dibunuh dengan perbuatan apapun. Jadi pembunuhan yang tidak disengaja adalah yang terjadi tanpa adanya niat dari pelakunya untuk menganiaya atau untuk membunuh seorang. Contohnya apa? Seperti orang yang sedang mencari burung dengan ketapel, tapi batu yang digunakan malah tidak kena burung tapi kena orang, dan orang itu justru malah meninggal. Namanya tidak sengaja. Nah, dalil pembunuhan yang tidak sengaja adalah wa ma kana lil mu'min, ya, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu, ya. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman kecuali karena tersalah, alias tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaknya dia memerdekakan seorang hamba sahaya
yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka keluarga si pembunuh membebaskan pembayaran. Ya. Nah, cara menghindari pembunuhan bagaimana? Yang pertama, tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa. Banyak melakukan hal-hal yang positif, banyak merasakan sikap simpati dan empati, selalu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, kalau kita merasa tersakiti, jika disakiti oleh orang lain, maka jangan menyakiti orang lain. Hendaknya selalu bersyukur dan bersabar dalam hidup, ya, karena bersyukur atas karena Allah menjadikan kita istiqomah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup qanaah, hidup selalu tentram insya Allah, dan sabar dalam hidup. Apapun ujian datang dari orang lain menyakiti kita, maka insya Allah kita sabar menghadapi hal yang demikian. Kemudian selalu evaluasi dan berpikir terhadap ancaman syariat jika melakukan perbuatan dosa, yang terutama dosa besar, diantaranya adalah membunuh, ya, ataupun menyakiti orang lain. Selalu kita berpikir, ya, ini akibatnya nanti akan bagaimana. Maka setiap kita melakukan apapun, ya, terutama yang menyakiti orang lain, kita berpikir ini nanti ada akibatnya, akibat buat si yang kita sakiti ataupun dosa yang kita dapatkan. Karena itu sangatlah berhati-hati di dalam kita selalu melakukan suatu perbuatan. Kita harus berpikir dan Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Demikian kurang lebih, maaf. Silahkan kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.